Guys, sini ada yang on cam yuk, temenin aku. Yuk guys, main aku ya guys. Oh ya, kalian pernah belajar sama aku belum sih? Oh oke, udah gak apa-apa kalau sinyalnya jelek. Ini aku udah bisa share screen, oh belum. Kalian udah pernah ikut kelas aku belum? Kalau on cam keluar sendiri? Pernah? Oh iya, kayaknya pernah. Oh belum. Oh ya, kalau belum, kenalin dulu ya. Aku Syifa Kucila Kairsan. Aku kuliah di Universitas Indonesia, pendidikan dokter gigi. Nah, jadi itu tadi aku habis ngerjain tugas ospek dari fakultas aku. Aku ngewawancarain ini apa kakak koas. Kalian tahu kakak koas nggak? Kalau anak kedokteran kan Tahu, ada. Kak. Nah, ya aku bisa wawancarain kakak koas. Nah, kakak koas kan sibuk banget ya. Nah, jadinya sebenarnya mah jadwalnya hari ini guys, hari Minggu sebenarnya jam 11 siang. Tiba-tiba kakak kelasnya tuh nggak bisa minta dimajuin kan. Terus aku kayak, ya Allah panik banget. Awalnya mah jam 7:30 maunya tuh kan. Tapi ternyata nggak bisa. Oke, ini aku udah bisa share screen. Maaf. Kelihatan nggak ya ini aku? Bentar. Kelihatan, Kak. Oke, maaf ya, sebentar. Aku udah liar banget. Maaf. Ya Allah ya Rob, maaf. Nah, ini. Kelihatannya ini ya. Kelihatan kan? Kelihatan, Oke. Kak. Kelihatan, Kak. Oke, bentar ya. Ini kita tuh mau belajar, maaf ini. Kita mau belajar tentang ini kan, sistem rangka dan pencernaan sebenarnya digabung gitu. Nah, tapi ini aku mau kasih tahu dulu kalau misalkan nanti nggak sempat, aku bakal kirim PPT-nya sekaligus nanti kalian kalau masih ada yang kurang ngerti sama materinya, kalian bisa langsung tanya aku aja ya di tele. Oke? Nah, sekarang kita pertama ke sistem gerak dulu ya. Oh ya, kalian kalau mau nanya langsung on mic aja ya. Soalnya aku suka nggak buka chat box gitu. Nah, di sistem rangka itu kita mau ngebahas tentang rangka tubuh, tulang, persendian, kerja otot, dan gangguan sistem gerak. Nah, yang pertama kita mau ngebahas rangka tubuh. Sebelum kita bahas, kita harus cari tahu dulu kan tentang rangka itu apa. Nah, rangka itu tuh disusun dari tulang-tulang yang ada di dalam tubuh. Nah, rangka pada tubuh hewan vertebrata dan manusia itu ditutupi oleh otot dan kulit sehingga disebutnya endoskeleton atau rangka dalam. Endo itu kan dalam, skeleton itu rangka. Maksudnya rangka dalam artinya dia ditutupi sama sesuatu, jadinya dia di dalam gitu. Nah, rangka manusia itu merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Nah, rangka tubuh manusia itu ada dua, dibedain golongannya. Yang pertama, rangka aksial sama rangka apendikuler. Apendikuler itu yang bagian kayak tangan, kaki gitu. Kalau aksial itu yang kepala. Dan ini kalau misalkan kalian bingung sama istilah-istilahnya, nggak apa-apa, soalnya ini sebenarnya emang istilah-istilah yang jarang didengar, kayak kalau misalkan kalian nanti masuk ke kedokteran, kalian baru nemuin istilah-istilah kayak gini di bagian di blok anatomi gitu. Oke. Nah, rangka itu juga punya fungsi. Apa aja? Yang pertama, itu memberikan bentuk dan postur tubuh, melindungi organ-organ lunak, penyangga berat badan, tempat melekatnya otot rangka, dan mendukung terjadinya pergerakan. Lalu ada hematopoiesis, ini tuh pembentukan kayak bagian-bagian darah gitu. Terus tempat penyimpanan mineral sama tempat penyimpanan energi dan juga fungsi imunologis. Gitu. Nah, ini aku mau bicara tentang rangka aksial nih. Rangka aksial tadi, ini rangka yang bagian mana? Yang atas apa bawah? Yang atas, Atas, Kak. dari kepala.
Betul, ini yang atas ya teman-teman. Nah, ini kalian pasti belum pernah ngeliat ini ya, maksudnya kayak sedetail ini gitu ya, gambar di tengkorak gitu. Apa ada yang udah ngafalin semuanya ini? Soalnya emang jarang sih kalau di SMA. Oke. Jadi rangka aksial itu ada 80 buah tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, ini tuh pengecualian tulang dada dan tulang rusuk itu dia masuknya rangka aksial ya. Kalau yang rangka apendikuler tadi tuh yang cuman kayak tangan, kaki gitu. Soalnya yang bener-bener sumbu gerak gitu. Kan kalau tengkorak terus sama rangka tulang dada itu kan dia nggak bergerak ya. Nah, tulang tengkorak ini ada 22, fungsinya ya seperti melindungi otak, organ pendengaran, dan juga organ penglihatan. Tulang tengkorak ada dibagi dua, tulang kranial, tulang tempurung kepala nih, sama tulang fasial. Fasial itu tulang yang di muka. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin kalian pernah dengar namanya sutura nggak? Mungkin nggak pernah ya? Belum, Kak. Belum pernah, Kak. Belum Nah. pernah, Kak. Oke, wait ya. Ini aku bener-bener. Nah, gini deh. Sutura itu adalah tulang-tulang tengkorak yang bersambungan dan tidak bisa digerakkan. Gitu. Nah, ada 3 bentuk sutura nih. Ada pertama sutura serrata, itu dia di bagian tepi dari masing-masing tulang bergerigi. Kalian untuk sejauh ini kalian nggak usah ngapalin dulu. Di sini aku cuma ngasih tahu ada sutura serrata. Sutura serrata itu yang bentuknya kayak gini ya. Kan kalian pernah ngeliat kan kalau di tengkorak tuh ada yang di bagian atasnya, di bagian deket ubun-ubun, suka kalau kalian lihat di bagian yang tulang anatominya aja, suka ada yang kayak gini kan bentuk di tengkoraknya. Ya enggak? Kalau kalian yang benar ngeliat detail. Pernah lihat? Oke, mungkin belum ya? Oke, nggak apa-apa. Terus yang kedua ada sutura squamosa, dia bentuknya kayak gini, dan terakhir ada sutura plana, dia itu yang bentuknya lurus banget. Jadi kalau sutura serata itu dia benar-benar kayak gerigi banget, kalau squamosa dia agak lurus tapi masih ada geriginya, sedangkan kalau yang plana dia benar-benar lurus gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini mungkin kalian belum pernah lihat ya. Ini frontal itu bagian depan. Ini nanti mungkin kalian bakal ketemu kayak gini lagi kalau misalkan kalian masuk ke kedokteran. Ada yang minat masuk ke kedokteran nggak? Aku. Saya, Kak. Saya, Kak. Keren banget, keren. Kedokteran apa nih? Gigi apa? Umum. Oh, umum. Oh, gigi ada. Umum dulu, Kak, baru spesialis. Umum. Oh, berarti kalian mau, oh gini teman-teman, jadi FKG sama FK itu beda. Kalau FKG bener-bener langsung belajarin gigi, dia belajarin anatomi semua tubuh sih. Maksudnya semua bagian tubuh, tapi nggak sekompleks yang FK gitu. Jadi cuman kayak, kita kan dokter nih, kita harus tahu juga kan anatomi tubuh. Tapi kalau FKG itu dia benar-benar gigi aja, dan itu nggak ada spesial. Kalau kalian ngambil FK, kalian nggak bisa ngambil spesialis gigi, karena FKG itu ada spesialisnya sendiri teman-teman gitu. Jadi mungkin kalian kalau yang tertarik sama bagian gigi dan mulut nih, kalian langsung masuk FKG aja gitu ya. Nanti ketemu aku. Oke, ini kalau yang tampak samping ya. Ini disebut tampak samping karena kranial. Kranial itu bagian sini gitu. Nah, ini aku nggak bakal jelasin ya, karena mungkin kalian bakal pusing. Ini fasial itu yang bagian mukanya, gitu. Oke, mandibula. Nah, nanti kalau misalkan kalian masuk ke kedokteran, kalian bakal sering ketemu banget sama yang namanya kata-kata mandibula, maksila, gitu. Karena kan dia di daerah mulut nih. Oke. Kita lanjut. Ini sekarang kita bakal belajar tentang tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Nah, tulang telinga dalam ini berukuran kecil dan fungsinya untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Jadi kalau impuls suara nih, misalkan kalian dengar suara, nah itu yang awal banget terima itu tulang telinga dalam. Nah, tulang telinga dalam itu ada tulang malleus, incus, sama stapes. Ini ya bagian-bagiannya, ini nggak bakal aku jelasin, kalian mungkin bisa
lebih memahami lagi ketika baca sendiri nantinya. Nah, ini tulang hyoid. Tulang hyoid itu di sini, ini dekat faring gitu, dekat esofagus. Tulang hyoid itu berbentuk huruf U yang ada di antara laring dan mandibula. Fungsinya sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah, sehingga dapat membantu proses penelan. Proses menelan maksudnya. Oke, ini nggak bakal aku jelasin ya. Ini mungkin bisa kalian baca sendiri. Sekarang ke tulang belakang. Tulang belakang, kalian tahu kan tulang belakang itu yang mana? Medial spinalis. Ruas leher. Yang ini kan ya, yang belakang di sini kan makanya yang bentuknya ada agak gini gitu. Ekor bukannya Kak? Tulang ekor. Ya, itu dia termasuk tulang belakang gitu. Nah, tulang belakang itu tersusun dari 26 ruas yang masing-masing dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Ini aku tahu banget kan bakal pusing banget kalau dengerin kayak gini. Nah, lalu di bagian sebelah depan dan belakang cakram ada serabut-serabut kenyal yang menyokong posisi ruas tulang belakang. Di bagian tengah sebelah dalam ruas-ruas ada sumsum tulang belakang yang berisi ada saluran sumsum tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang. Nah, tulang belakang ini punya fungsi. Yang pertama, menopang kepala dan bagian tubuh. Jadi kalau misalkan dari tulang belakang, kepala kalian bakal letoy banget, teman-teman. Terus, yang kedua, melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk ini pasti banget, dan menentukan sikap tubuh. Jadi, kalau misalkan tulang belakang kalian bengkok ke depan, kalian bakal apa? Penyakit apa nih? Kalau kalian yang tulang belakangnya condong ke depan banget. Tahu nggak? Skoliosis. Apa? Skoliosis? Lordosis. Kifosis. Ya. Salah. Lordosis. Ya, ingatnya gini aja. Kalau lordosis, lord itu kan kayak raja gitu ya. Raja kan biasanya dikenal dengan sifat yang sombong biasanya. Nah, kalau sombong kan kayak dadanya membusung ke depan. Nah, itu berarti dia kalau ada orang yang tulang belakangnya condong ke depan, itu berarti dia lordosis. Kalau kifosis, dia condong ke belakang. Ingat aja, aki-aki berarti. Aki-aki kan bungkuk ya. Berarti ingatnya kalau bungkuk, itu dia kifosis. Kalau skoliosis, berarti yang kayak miring gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tulang belakang. Oke, jadi tulang belakang itu terdiri dari serviks. Serviks itu ini, kalau serviks itu disimbolin C, ada 7, jadi ada C1 sampai C7, terus ada toraks. Toraks itu disimbolin sama T, ada 12 ruas, jadi ada T1 sampai T12, lalu ada lumbar, itu disimbolin L, terus ada sakral disimbolin S, dan koksigis. Kalau koksigis ini tuh tulang ekor guys dikenalnya. Nah, jadi kalau pada bayi itu awalnya ada 4, tapi pas kita udah dewasa itu lama-lama tulangnya itu menyatu gitu, jadi cuma ada 1 ruas. Gitu, makanya kenapa kalau pas masih bayi itu tulangnya rawan banget kan. Kayak kalau kalian pernah ngeliat nggak sih kalau ada bayi yang jatuh duduk gitu, itu pasti orang tuanya kayak panik banget gitu. Pernah ngeliat nggak kayak kalau ada bayi yang jatuh duduk pasti kayak benar-benar langsung pegang-pegang di bagian tulang ekornya. Karena takut banget langsung remuk gitu loh guys. Oke, kita lanjut. Tulang dada sternum atau tulang rusuk costa. Nah, kalian mungkin gak usah apalin dulu lah ini nama-nama anatominya, karena emang rada riweh, rada susah juga dan jarang keluar juga. Nah, tulang rusuk itu dia bentuknya pipih dan dia itu berhubungan dengan tulang dada itu bentuknya pipih yang ini, dan dia itu berhubungan sama tulang rusuk yang tengah ini melalui sambungan tulang rawan. Nah, tulang rusuk di bagian belakang itu dia berhubungan sama ruas-ruas tulang belakang melalui artilago atau persendian. Lalu, perhubungan tersebut memungkinkan tulang rusuk dapat bergerak kembang kepis sesuai dengan irama pernapasan. Jadi, kalau di bagian depan tulang rusuknya dia berhubungan sama tulang dada, kalau di bagian belakang tulang rusuknya berhubungan sama tulang belakang. Gitu.
Nah, ini tulang dada berjumlah 1 buah dan terdiri atas 3 bagian. Ada kepala tulang dada, yang ini kepala tulang dada, badan tulang dada, dan juga ekor tulang dada. Nah, ini nggak bakal aku jelasin banget sih, soalnya nggak terlalu ini banget ya. Nggak terlalu ditanyain detail. Yang penting kalian harus tahu bagian-bagiannya gitu. Oh ya, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Masih ada nggak? Kalau ada, nanti bakal aku jelasin lagi. Oke, nggak ada ya. Oke, sekarang kita mau ngomongin tulang rusuk. Tulang rusuk ada sejati. Ini pasti kalian udah tahu dari SD kan? Tulang rusuk sejati, palsu, sama melayang. Kalau sejati itu dia melekat banget nih sama tulang dadanya. Yang ini. Kalau melayang dia kalau palsu itu dia melekat sama tulang rusuk atasnya. Jadi nebeng kalau tulang rusuk palsu. Tapi kalau melayang dia benar-benar nggak ada sambungannya. Jadi nggak tahu pasangannya siapa. Jadi ingat aja kalau sejati ya dia punya pasangan sejatinya yaitu tulang dada. Kalau tulang rusuk palsu dia nebeng sama tulang rusuk atasnya. Kalau tulang rusuk melayang dia nggak punya siapa-siapa, dia sendirian. Gitu. Kasian banget ya sendirian ya. Oke, ini nggak bakal aku bahas karena ini cuma info tambahan aja. Nah, sekarang mau ngebahas rangka apendikular. Sebelum kita ngebahas ini, kalian masih ada yang bingung nggak tentang rangka aksial nih? Beneran, kalau ada yang bingung, tanya aja. Ini baru mulai. Soalnya aku baru datang. Oh ya, masih ada yang bingung nggak? Kok ini lanjut apa enggak? Soalnya aku bingung nih, kalau misalkan kalian nggak ada yang jawab, kalau mau aku lanjut, kalian masih bingung nanti. Ya, aku nggak ada. Oke, lanjut aja ya. Sip. Sekarang Lanjut, Kak. Oke, sip. Sekarang kita mau ngebahas tentang rangka apendikular. Rangka apendikular itu adalah rangka yang berfungsi sebagai anggota gerak tubuh. Intinya yang bisa bergerak kayak tangan, kaki gitu. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini agak riweh ya. Nah, rangka apendikular itu ada 126. Dia terdiri dari gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Nah, gelang bahu itu dia terdiri dari belikat itu yang ini, sama selangka. Selangka itu yang ini. Nah, ini mungkin nggak bakal aku bahas lebih lanjut lagi. Nah, kalau belikat itu dia berfungsi sebagai tempat perlekatan sebagian otot dinding dada dan lengan. Kalau selangka dia memberi bentuk mata, hidung, pipi, dan ini kayaknya aku salah, belum aku ganti. Ya Allah, maaf. Ini yang tadi ya, yang di tulang ini ya, tulang aksial. Maaf ya. Ini aku salah. Ya Allah, maaf banget. Pokoknya kalian lihat aja kalau tulang selangka yang ini, tulang belikat yang ini. Nah, ini anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas itu ada banyak. Ada humerus. Humerus itu tulang pangkal tangan nih. Radius, tulang pengumpil. Yang dekat ini, yang dekat Dekat ini, kelingking. Terus ulna, tulang hasta. Terus ada tulang pergelangan tangan atau karpal dan metakarpal. Itu tulang telapak tangan dan falangus, tulang jari tangan. Gitu. Ini ya basic sih. Terus gelang panggul. Nah, gelang panggul ini untuk menyangga berat tubuh serta melindungi bagian dalam rongga pelvis. Dia ada ulium, tulang usus, tulang kemaluan atau pubis yang ini, sama ischium atau tulang duduk gitu. Ini kalian berasa pusing nggak sih pakai bahasa anatomi ini? Lalu anggota gerak bawah ya biasa ada paha, ada tulang kering, tulang betis, tulang lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki gitu. Nah, ini gambarnya kayak ya ini masih basic sih, cuman ada tambahan nama-nama anatominya aja ya mungkin yang bisa agak ngebuat kalian agak bingung gitu ya. Oke, kita lanjut. Tulang, sekarang kita mau ngebahas tentang tulang. Pertama, struktur tulang. Nah, dari
nih aku mau ngasih tahu ini tapi yang dari arah luar ke dalam. Nah, sebelum kita bahas tulang yang tadi rangka apendikuler, ada yang bingung nggak? Langsung on mic aja, nggak apa-apa. Yuk, on mic aja yuk. Kalian latihan ini juga loh kalau on mic lagi kayak gini tuh. Latihan nanti pas kuliah, bener-bener aku mau cerita aja sedikit. Aku kan kuliah bareng anak FK juga ya, anak keperawatan, anak. Jadi tuh di aku ada mata kuliah yang bareng anak rumpun ilmu kesehatan lain sama mata kuliah yang benar-benar untuk khusus FKG. Nah, yang bareng sama anak rumpun kesehatan lain, apalagi bareng anak FK, itu benar-benar kalian kalau nggak jauh, kalau jawabnya kayak rada lewat 1 detik, itu udah nggak bisa jawab lagi karena udah pada diambil sama anak FK semua. Anak FK tuh benar-benar segesit itu untuk menjawab suatu pertanyaan, seambisius itu. Jadi kalau kalian rada lama jawabnya, bisa aja kalian nggak dapat nilai gitu. Jadi kalau kayak gini, kalian langsung jawab aja. Kalau misalkan aku bilang, aku tanya gitu, untuk latihan juga, hitung-hitung. Masih ada yang bingung nggak kira-kira kalau di rangka apendikuler? Nggak ada, Kak. Perbedaannya gimana sih, Kak? Kenapa? Kak. Nggak ada. Perbedaan andikuler sama askial tadi. Ya. Ya kalau aksial itu dia nggak bergerak. Kan kalau nih tadi aksial itu kan tengkorak, terus tulang dada, tulang rusuk gitu kan. Nah, itu kan dia nggak bergerak ya, dia kan stay di tempatnya gitu kan. Tapi kalau apendikuler, dia itu bergerak. Kayak nih, tangan kan bisa bergerak, kaki bisa bergerak gitu. Jadi ingatnya, kalau apendikuler itu bisa bergerak, kalau aksial itu dia benar-benar nggak bisa bergerak. Dia stay di tempatnya gitu. Kalau tengkorak juga bergerak gara-gara ini kan, gara-gara ada sendi juga gitu. Bukan gara-gara sendi, maksudnya dia cuma bergeraknya ke kanan ke kiri, bukan yang benar-benar kayak seaktif tangan dan kaki gitu kan. Gitu. Kalau tulang iga itu masuknya ke aksial kayak? Tulang iga iya, tulang iga kan tulang dada ya. Tulang dada kan dia nggak bisa bergerak kan. Nah, jadi dia masuknya aksial gitu. Masih bingung nggak, Lois? Kelvin ya? Masih bingung nggak? Udah. Oke ya, ini aku lanjut ya. Nah, ini jam berapa ya? Oke, mungkin kita sampai jam 20.35 aja. Oke, jadi ini dari arah luar ke dalam. Nah, ini susunan tulang dari arah luar ke dalam. Nah, yang pertama dari luar itu ada yang namanya periosteum. Nah, itu dia berupa jaringan ikat fibrosa rapat, terus berupa satu lapis osteoblast, dan bersifat osteogenik. Ini aku rada cepet soalnya biar kalian agak dapat lebih banyak lagi gitu ya. Dan kalau misalkan kalian masih bingung sama istilah-istilahnya, ini udah aku tulis, nanti pas aku kasih PPT-nya kalian bisa baca ya. Nah, ini yang periosteum ini dia juga mengandung pembuluh darah dan serat Sharpei. Dan periosteum itu berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka, memberikan nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Gitu. Nah, sekarang ada tulang kompak. Tulang kompak ini dia mengandung banyak zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat sehingga padat dan kuat. Dan banyak banget ditemuin di tulang kaki dan tulang tangan. Nah, oke, kita lanjut. Jadi yang pertama ada periosteum, tulang kompak. Terus yang sekarang ada tulang spons. Nah, tulang spons ini dia kayak spons aja. Spons cuci piring kan dia rada berongga ya. Nah, ini sama kayak tulang spons ini, rada berongga. Terus ada endosteum, sumsum tulang. Sumsum tulang ini untuk memproduksi sel-sel darah merah, darah putih, dan keping darah. Gitu. Nah, ini ada ininya, struktur tulangnya. Dia bagian ini yang di sini ada epifisis, yang ujung-ujung itu epifisis, yang tengah diafisis. Gitu. Yang epifisis itu dia tersusun dari tulang spons, pokoknya yang ujung-ujung itu terdiri dari tulang spons, sedangkan yang tengah terdiri dari tulang kompak, tulang yang isinya padat gitu. Oke, dan
ujung permukaan tulang persendian itu dilumasi oleh cairan sinovial. Jadi gini, cairan sinovial itu supaya kalian dia tujuannya itu untuk memudahkan persendian. Jadi misalkan dengkul kalian tuh naik turun. Nah itu tuh dia kenapa bisa naik turun karena ini kan tulang, ini tulang. Nah dan sebenarnya tuh tulangnya itu kita tuh nggak nyatu gitu. Ada bantalan dulu. Nah terus di antara bantalan-bantalan tulangnya itu ada yang namanya cairan sinovial. Nah cairan sinovial itu kalau udah habis itu biasanya menyebabkan tulang jadi kayak sakit gitu loh kalau digerakin karena cairan sinovialnya, cairan yang ngebantuin pergerakan itu udah habis. Dan biasanya kalau kayak gitu terjadi di orang-orang yang udah lanjut usia gitu. Oke. Ini yang sisanya nggak bakal, maksudnya ini sebenarnya bisa kalian baca sendiri. Udah jelas juga di sini udah ada strukturnya, jadi kita bahas selanjutnya lagi aja ya. Nah, ini bentuk tulang. Oke, bentuk tulang ini pelajaran pelajaran SD apa SMP sih? Aku lupa deh. SD ya? SMP ya? Nah, tulang ini ada tulang pipa. Tulang pipa ya bentuknya kayak pipa gitu ya. Kayak ya pokoknya kayak pipa gitu lah. Kayak gini. Contohnya ada tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, dan lain-lain. Tujuannya itu fungsinya untuk menahan berat tubuh dan membantu pergerakan. Lalu ada tulang pendek. Tulang pendek itu dia kayak gini, emang benar-benar pendek banget. Nah, itu dia tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Umumnya itu dia untuk memberikan kekuatan dan kekompakan pada area yang pergerakannya terbatas. Contohnya, tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan tuh di sini, dan tulang pergelangan kaki. Ini kan dia pergerakannya terbatas ya. Gak sepenuhnya gitu. Tulang pipih, bentuknya pipih gitu. Fungsinya untuk memperluas permukaan untuk perlekatan otot dan memberikan perlindungan. Nah, dia ini bentuknya itu lempengan dari tulang kompak dan tulang spons. Jadi ada tulang kompaknya, ada tulang spons. Contohnya tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak gitu. Tulang tengkorak tuh pipih loh guys sebenarnya. Ini tuh kayak tebel aja karena ya dalamnya otak gitu. Sebenarnya dia pipih gitu. Tulang tidak beraturan bentuknya udah kelihatan banget ya, nggak jelas kayak abstrak gini. Dia itu biasanya ada di tulang belakang gitu. Ini ada tulang sesamoid. Nah, tulang sesamoid itu kayak gini. Mungkin kalian belum pernah jarang dengar ya. Dia itu tulang berukuran kecil, bulat, yang terdapat pada formasi persendian. Gitu. Ini udah ada gambarnya ya. Jadi mungkin nggak terlalu aku jelasin detail. Dia bersambungan dengan tulang rawan atau kartilago, terus ligamen, dan tulang lainnya. Contohnya tulang tempurung lutut. Ini dia tulang sesamoid. Gitu. Oke, masih ada yang bingung nggak bentuk tulang? Ini maaf banget, ini sebenarnya tadi kan materinya itu kan pencernaan makanan sama sistem gerak. Nah, sistem pencernaan makanan kan kalian udah sering belajar kan? Maksudnya kalian udah pernah belajar belum sih di SMP? Udah kan sistem pencernaan makanan? Udah, Kak. Nah, Udah, ya. Kak. Nah, ya mungkin ini kayak nggak terlalu bakal, maksudnya kalau nggak sempat, nggak nyampe sampai sana itu nggak apa-apa ya. Soalnya agak takut udah kemalaman kalian juga. Dan itu kan PPT-nya bakal aku kasih ya, jadi insya Allah kalian bisa ngerti kok dari PPT-nya. Nah, ini mungkin agak aku skip dulu ya yang pembentukan dan proses tulang, karena sebenarnya ini tuh terlalu detail, tapi aku masukin aja, karena soal UTBK itu biasanya suka ada yang tiba-tiba detail gitu, kata teman-temanku yang ikut UTBK juga. Jadi siapa tahu tiba-tiba ditanyain proses pembentukan tulang yang ini disebutnya apa, yang ini disebutnya apa gitu. Takutnya ada yang kayak gitu, makanya aku masukin materi ini gitu ya.
Tapi jarang banget sih kalau untuk soal ujian ulangan di SMA gitu, jarang sih ditanyain yang proses tulangnya ini gitu. Ini kalian bisa baca ya. Udah benar-benar aku tulisin banget. Nah, ini ada faktor pertumbuhan tulang. Yang pertama, ada faktor herediter atau genetik. Jadi, tinggi badan anak ini biasanya mengikuti tinggi badan orang tua. Kalian nyadar nggak sih, tinggi badan kalian itu, misalkan kalian punya teman yang badannya tinggi. Nah, pas kalian lihat orang tuanya, rata-rata tuh emang orang tuanya tuh tinggi gitu. Dan mungkin kalian punya teman yang badannya kecil gitu, rada imut. Dan ternyata pas kalian ngelihat orang tuanya emang imut-imut gitu orang tuanya juga gitu. Jadi emang kebanyakan genetik, tapi nggak memungkinkan juga. Oh iya, ada. Ibu kamu tinggi juga apa? Ibu kamu tinggi nggak, Alifa? Ini Alifa yang di chat ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga itu faktor genetik nggak selalu berlaku ya. Nah iya, mungkin kamu ngikut yang genetik ibu gitu. Soalnya kan gen itu kan ada di dalam kromosom kan. Kromosom itu kan ada dari kromosom ibu, kromosom bapak gitu kan. Mungkin kalian yang gen tinggi badan kalian ngikutnya dari kromosom ibu atau kromosom bapak gitu. Iya, kromosom resesif. Lalu ada faktor nutrisi. Itu biasanya bisa kan, kalian tuh sering nggak sih maksudnya dengar kayak ini nih minum susu ini yang mengandung kalsium, ini yang banyak mengandung kalsium supaya kalian cepat tinggi gitu. Aku tuh dulu sering banget digituin. Gara-gara, ya kalian pernah kan? Gara-gara, ya aku juga kayak dulu waktu kecil nih minum susu ini nih biar tinggi gitu. Alois, ya bener-bener banget orang tua kita tuh kadang suka kayak gitu. Bener nggak Kak, tinggi badan itu juga berpengaruh sama aktivitas fisik? Bisa, karena kan kalau renang kan kalau renang kan kalian ini nggak sih, nyadar nggak sih kalau orang ngelihat orang yang sering renang badannya tuh jadi agak lebih tinggi gitu. Bisa banget sama aktivitas kita gitu. Karena kan kalau kita renang, kita sering kayak lompat-lompat gitu kan nanti otot-ototnya tuh kayak meregang-meregang gitu. Nah, itu bisa ngebuat bikin tinggi gitu. Oke, itu yang faktor endokrin. Ini tuh ada endokrin itu hormon ya. Jadi ada hormon tirokasitonin, hormon paratiroid, terus hormon pertumbuhan, tiroksin, dan kelamin. Nah, habis itu ada faktor sistem saraf. Nah, gangguan sistem saraf yang disebabkan oleh penyakit akan menghambat pertumbuhan tulang, misalnya poliomyelitis. Nah, ini nanti bakal poliomyelitis itu, aku lupa, ya Allah, seingat aku lupa banget poliomyelitis itu apa ya. Ya Allah, maaf ya teman-teman, aku lupa. Nanti mungkin kalian bisa cari di internet poliomyelitis itu apa. Benar otakku ngeblank banget soalnya aku dari jam 7 aku ada acara ospek sampai sekarang aku masih di depan laptop, jadi maaf banget radiasi laptop membuat aku rada tiba-tiba ngeheng. Nah, ini artikulasi ini persendian. Oke. Nah, ini ada struktur persendian. Aduh, maaf banget tiba-tiba langsung gambar. Ada ligamen, kapsul sendi, kapsul sinovial, kapsul fibrosa, bursa, tulang rawan hialin. Mungkin ini kalau aku jelasin satu-satu kalian bakal ngantuk karena polio setahu aku polio itu yang ini nggak sih, yang kakinya bentuk X gitu, bentuk O, yang kalau itu. Aduh, maaf banget, ini tadi siapa yang nanya? Asben aku lupa banget, ya Allah, maaf. Aku kayak tiba-tiba ngeblank banget. Nanti aku cari lagi ya. Ya, mungkin kalau kalian ada yang tahu polio apa sih, aku lupa guys, maaf banget. Ada yang tahu nggak? Polio. Ya Allah, makasih.
Nah, ini kalau misalkan aku jelasin satu-satu kan bakal ngantuk. Ini tuh udah aku kasih penjelasan dan juga gambarnya di bagian sini. Jadi mungkin kalian bisa lihat ya. Nanti pas aku kasih PPT-nya. Tipe persendian. Nah, ada persendian fibrosa, itu dia nggak punya rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan fibrosa. Persendian sinovial itu dia nggak diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen. Terus persendian kartilago itu dia nggak punya rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago. Tapi ini yang berdasarkan strukturnya. Kalau berdasarkan pergerakannya ya seperti biasa ada sendi mati. Terima kasih yang udah ngingetin istirahat kan, keren banget. Ada sendi mati, terus sendi mati ini yang benar-benar nggak bisa bergerak ya. Terus ada sendi amfiotrosis, ini dia bisa bergerak tapi terbatas. Lalu ada sendi diartrosis. Sendi diartrosis itu, nah iya ini udah dikirimin Kia yang penyakit polio. Itu mungkin bisa kalian lihat ya. Nah, sendi diartrosis ini yang bergerak, yang kayak sendi engsel, peluru, pelana, gitu-gitu. Kalian udah pernah belajar kan ya ini di SD bahkan ya? Ya, mungkin ini gak bakal aku jelasin ya. Aku kirim ke Zoom, dan juga aku lewat tele juga ya. Biar kalian kalau ada yang nggak bisa buka lewat Zoom, bukanya lewat tele aja. Oke? Ini sendi lagi juga. Kerja otot ini nggak terlalu penting sebenarnya, tapi ini kalau misalkan kalian mau baca silahkan supaya nambah wawasan kalian juga. Siapa tuh nanti kalian gara-gara baca itu masuk FK atau FKG. Oke, ini ada kerja. Amin. Amin, Kak. Amin, amin, amin banget ya Allah. Terus ini ada otot. Amin, Kak. Amin. Nah, ini ada otot antagonis. Ini dia bekerja berlawanan dan bisa kalian lihat sendiri. Soalnya aku udah tahu banget nih kalian misalkan kalau udah belajar jam segini, pasti kalian udah rada capek banget kan. Aku tahu kok. Makanya nanti mungkin kalian bisa baca PPT ini dengan lebih serius lagi pagi-pagi gitu ya, supaya bisa lebih nyangkut di kepala, di otak dengan cepat gitu. Nah seperti ini dia berlawanan, kayak ngangkat, turun, terus ngepakin tangan, turunin tangan, terus menengadah, menelungkup, terus gini, terus ada gini, giniin kaki. Kalian sering kan? Sering nggak giniin kaki? Aku sering banget sih kalau gabut giniin kaki. Ini salah satu termasuk contoh-contoh kerja otot gitu. Kalau sinergis itu dia satu arah. Gangguan sistem pada rangka nih seperti ini, fraktura, patah tulang, dan macam-macamnya kayak gini. Lalu ada gangguan tulang belakang yang tadi udah aku singgung di awal, kifosis, lordosis, skoliosis. Terus ada gangguan fisiologis tulang, ada osteoporosis. Oh iya, yang ini rakitis ya, bukan polio, maaf. Kalau yang kayak gini osteoporosis, yang kayak gini rakitis. Ada mikrosefalus yang palanya lebih kecil dari seharusnya, hidrosefalus yang kepalanya itu lebih besar dari seharusnya, layu semu yang tiba-tiba tangan kalian lemes. Sering nggak kalian tiba-tiba tangannya kayak lemes gitu? Tapi ini karena infeksi ya. Tapi kalau yang tiba-tiba lemes biasanya itu gara-gara otot kalian lagi melemah aja. Terus gangguan pada sendi ada ya seperti ini ya. Bisa ada artritis, peraih sendi, ankilosis gitu. Nah, gangguan pada otot nih, ada hipertrofi ototnya jadi lebih gede banget, gara-gara over olahraganya, ada atrofi yang kecil banget karena emang mungkin jarang dipakai, distrofi otot, terus tetanus, kram, terus miastenia gravis yang kepala yang kayak gini, yang matanya rada, yang bagian kiri biasanya salah satu sisinya tuh rada kurang berfungsi gitu. Terus ada otot robek, otot terkilir, dah. Mungkin sampai segitu dulu aja kali ya. Ini Adima. Oh, kayaknya Adima lagi di luar ya. Oke, mungkin sampai cungkring maksudnya kan. Cungkring enggak. Cungkring tuh yang kurus banget kan maksudnya. Ini mungkin aku stop share dulu ya.
Oke, ini aku stop share dulu. Kalau busung lapar itu dia termasuk ke gangguan pencernaan. Gitu. Nah, ini aku kirim filenya ya. Sekalian, oke. Maaf banget. Aku tiba-tiba bingung banget ini di mana ya Allah. Ini. Maaf, aku pusing banget, jujur. Oke, ini. Itu, udah aku kirim. Lagi loading. Oh ya, kalian ada yang mau nanya-nanya nggak? Mungkin di luar pertanyaan yang tadi, kayak pertanyaan apa gitu yang mau masuk FK, atau pertanyaan apa, tips-tips survive di... Aku maba. Aku bener maba. Aku semester 1. Aku harus siapin Jalur keterima jalur apa, Kak? Aku SNM. Kakak kuliah di mana? Di UI. Aku di UI. Iya. Ada yang Rata-rata berapa, Kak? untuk rata-rata aku beda-beda. Ya, Kak. Karena lapor. Sebenarnya untuk rata-rata tuh beda-beda, tergantung akreditasi sekolah kalian dan juga nilai indeks sekolah kalian. Aku anak Bekasi, guys. Ada yang dari Bekasi nggak? Aku jurusan FKG Taskia. Jadi aku dari SMA 1 Bekasi. Mungkin di sini kalau dari Bekasi mungkin tahu SMA 1 Bekasi. Aku dari situ. Dan nilai itu sebenarnya bukan tolak ukur sih. Jadi tergantung sekolah kalian. Kalau sekolah kalian nilai indeksnya berapa, nanti berpengaruh sama nilainya kalian sendiri. Misalkan nih, nilai sekolah di A ini tuh lebih tinggi indeksnya daripada sekolah B. Nah, nilai kalian 85 di sekolah A itu bisa jadi kayak 90 di sekolah B gitu. Jadi benar-benar tergantung nilai indeks sekolah kalian sih sebenarnya. Dan juga kalau SNM tuh sebenarnya rezeki juga sih. Karena kan kalian sering dengar ya kalau SNM tuh nilai, misalkan nih masuk ke dokteran, nilai biologinya harus paling tinggi. Iya apa betul? Kalian pernah dengar kayak gitu? Pernah nggak? Ya, Pernah, Kak. pernah. Sama kimianya. Itu salah guys, jujur, karena nilai aku biologi aja paling rendah. Nilai aku sebenarnya paling tinggi itu fisika sama MTK. Harusnya aku masuk teknik kan, logikanya. Nah, tapi kayak kenapa? IELTS, skor IELTS, maksudnya TOEFL penting nggak, Kak? Apa? TOEFL, nilai TOEFL. TOEFL. Enggak. Tapi kalian kalau misalkan kalian punya sertifikat TOEFL, masukin aja. Tapi menurut aku, misalkan kalian mau masuk FK, masukin sertifikat yang emang berurusan sama biologi. Ya, jangan yang kayak kalian masuk FK tapi nyantumin sertifikat fisika. Itu karena benar-benar susah banget. Maksudnya nggak nutup peluang, tapi kecil peluangnya gitu. Pakai sistem paket iya. Jadi di UI kalian pernah dengar nggak namanya Siakwar? Mungkin kalian kalau di Twitter sering lihat Siakwar, kayak orang-orang tuh pernah dengar nggak namanya Siakwar? Nggak pernah ya? Jadi ada di UI itu, kan kalau di kuliah itu rata-rata milih kan SKS.